Segala puji bagimu hamba panjatkan ya Allah, di mana pada kesempatan hari ini Engkau masih memberikan kami napas kesehatan, napas kehidupan dan kesehatan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sebentar lagi kami akan mendengarkan arahan dan bimbingan. Kiranya apa yang nanti kami dengar dan yang disampaikan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami ya Allah, dan dapat berguna bagi kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba lupa berdoa kepada kedua orang tua hamba, panjangkanlah umurnya, mudahkanlah rezekinya, agar dapat melihat kami anak-anaknya kelak menjadi anak-anak yang sukses, berguna bagi ajaran agama nusa dan bangsa ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya ini doa permohonan hamba-Mu yang tidak sempurna. Hanya Engkau yang dapat menyempurnakannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Li fadlika rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ananda kami Suparjo Brutu atas doa-doanya. Semoga ini memberi berkah pada kesempatan kali ini. Acara kita selanjutnya yaitu kata sambutan sekaligus membuka kuliah pakar pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan kepada Ibu Johani Dewita Nasution SKM MKes. Kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Solih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak narasumber yang sudah hadir bersama kita di ruangan Zoom, yaitu Bapak Asrijal MKep, RN, WUC, AT, CHN. Jadi beliau ini adalah memang pakar di perawatan luka dan juga hipnoterapi. Terima kasih Pak sudah hadir bersama kita dan sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara kuliah pakar. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jurusan, Ibu Kaprodi D3, D4, seluruh dosen, tenaga pendidikan jurusan keperawatan, dan juga yang saya banggakan seluruh anak-anak Ibu sekalian peserta kuliah pakar pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya, kita bisa mengadakan kegiatan kuliah pakar pada hari ini melalui virtual. Adapun topik kita hari ini adalah praktek keperawatan mandiri di masa COVID-19. Sesuai dengan kegiatan yang sudah direncanakan di jurusan keperawatan, baik Prodi D3 maupun Prodi D4, kita akan melaksanakan kuliah pakar dan alhamdulillah hari ini sudah terlaksana. Adapun tujuan dari kegiatan kuliah pakar ini antara lain untuk menambah wawasan anak-anak Ibu sekalian, menambah pengetahuan bagaimana sih yang dikatakan dengan praktek mandiri bagi perawat. Begitu juga adalah tujuannya untuk memotivasi seluruh teman-teman dosen sekalian untuk bisa melaksanakan praktek mandiri. Di mana praktek mandiri ini juga adalah bagian dari entrepreneurship, di mana seorang perawat bisa melaksanakan praktek mandiri, memberi peluang pekerjaan bagi teman-teman sejawat selain untuk diri sendiri. Untuk keilmuan praktek mandiri ini juga masing-masing mempunyai keilmuan yang lumayan banyak untuk kesempatan praktek mandiri. Antara lain dengan praktek mandiri perawatan luka, praktek mandiri pediatrik, praktek mandiri gangguan jiwa, itu semuanya bagian-bagiannya dan ada lagi yang lain untuk bisa menjadi peluang bagi seorang perawat melaksanakan praktek mandiri.
Di sini juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, seluruh pengelola yang sudah mempersiapkan untuk terlaksananya kegiatan praktek mandiri ini melalui virtual. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Asrijal untuk memberikan peluang kepada mahasiswa kami dan akan memotivasi bagaimana sih gambaran praktek mandiri kepada mahasiswa kami. Ibu berharap seluruh peserta mengambil kesempatan ini. Jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Silahkan bertanya sebanyak-banyaknya untuk menambah wawasan kalian tentang praktek mandiri perawat. Demikian sambutan dari saya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, praktek mandiri keperawatan di masa COVID-19, jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan, saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Asrijal. Berikut CV dari Bapak Asrijal, saya bacakan. Bapak Asrijal, nama lengkapnya adalah NS Asrijal MPet RN WOCTN CHTN, pendidikan D3 Keperawatan Rumah Sakit Haji Medan, S1 Keperawatan Universitas Sumatera Utara, Profesioners di Universitas Sumatera Utara, S2 Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Beliau juga tersertifikasi dialisis tahun 2000, sertifikasi WOC EDNEF Walker Center tahun 2010, sertifikasi internasional and register nurse in wound stoma Serial Royal Adelaide Hospital Australia tahun 2011, sertifikasi hipnoterapi nurse tahun 2012, pekerjaan pernah bekerja di Rumah Sakit Haji Medan, kemudian pernah juga sebagai pendidik atau dosen di Akper Rumah Sakit Haji Medan, kemudian bekerja di Rumah Sakit Ginjal Hipertensi, kemudian bekerja di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara dari tahun 2010 sampai sekarang, kemudian sebagai CEO Asriun Care Center Medan. Demikianlah CV dari Bapak Asrijal. Saya tahu ini CV-nya ini masih sedikit. Kalau kita baca, ini cukup panjang. Bisa 3 halaman sampai 10 halaman. Kalau lengkap dibuat Pak Asrijal di sini. Oke, untuk efisiennya waktu, kami persilakan pada Bapak Asrijal untuk menyampaikan materinya tentang praktek mandiri keperawatan. Pada Pak Asrijal, kami persilakan. Baik, terima kasih Dinas Solihuddin Harahap, Magister Keperawatan atas waktunya yang memandu acara pada hari ini agar kita acara berjalan dengan baik dan lancar. Sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu sekalian, dan adik-adik mahasiswa sekalian. Yang saya hormati Ibu Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan, Ibu Johani, Kemenkes RI Medan, jurusan keperawatan, dan seluruh para mahasiswa yang telah bergabung dalam acara kuliah pakar kita pada siang yang berbahagia pada hari ini. Tentunya kita hari ini akan berbagi informasi bagaimana trik dan teknik nursepreneur di saat COVID-19 yang sedang melanda negara kita ini, khususnya di Kota Medan yang sampai hari ini
berita data yang kita peroleh pada hari ini, Kota Medan masih bertahan dengan COVID-19 tersebut dalam zona merah, kata pemerintah kita hari ini. Nah, untuk itu, para mahasiswa sekalian dan para seluruh dosen yang hadir pada hari ini, kita akan berbagi informasi apa strateginya dan bagaimana di saat COVID ini. Apakah praktek mandiri ini berjalan dengan baik atau praktek mandiri ini harus tutup? Kondisi dengan COVID saat ini yang sedang merajalela. Sampai hari ini belum ada tanda-tanda mau berakhir. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta langit dan isinya, agar kiranya penyakit ini dijauhkan kepada kita semua yang ada di seluruh dunia tentunya, yang ada di wilayah kita Indonesia, yang ada di wilayah kita di Sumatera Utara pada khususnya. Kita berdoa semoga kita dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini saya akan coba memaparkan apa yang harus kita lakukan di saat pandemi ini. Nah, kalau pada saat hari ini memang kalau di praktek mandiri saya di awal-awal bulan April, di sana saat merebaknya COVID, kondisi pasien memang yang datang ke praktek mandiri memang berkurang, tapi alhamdulillah menjelang bulan Juni 2020 pasien kembali normal seperti biasa, dan hari ini pasien semakin meningkat pesat. Kalau biasanya di saat awal-awal pandemi COVID kami satu hari pasien 10 sampai 12 orang, hari ini kami terima pasien hampir 30 pasien dari pagi sampai menjelang sholat Jumat. Alhamdulillah kita bisa setting semuanya, semua pasien dengan kondisi pandemik ini kita sensor, terutama mereka-mereka yang baru saja keluar dari rumah sakit atau pasien-pasien yang memang artinya aktivitas lebih banyak di luar rumahnya. Baik, slide Bapak, Ibu. Nah, kalau kita lihat dari data, bahwasanya berdasarkan konsorsium ilmu keperawatan, kita akan membahas secara outline-nya adalah nurse planner-nya, specialty di nursing area-nya apa, regulasinya di praktek mandiri apa, kemudian bagaimana penanganan keperawatannya pada area COVID-19 dengan pasien-pasien yang terpapar, kemudian apa yang harus dilakukan di area stoma juga, serta kesimpulan. Baik, lanjut. Slide-nya, Pak. Baik, kalau kita lihat berdasarkan ICN, International Council of Nurse, tahun 2012, bahwasanya perawat yang melakukan entrepreneur adalah perawat-perawat yang berjiwa usaha, berjiwa bisnis, ya, berjiwa bisnis. Bisnisnya di area mana? Boleh saja di area pendidikan keperawatan, boleh saja di area-area riset keperawatan, boleh saja di area-area keperawatan komplementer yang akhir-akhir ini juga berkembang pesat, boleh juga area keperawatan luka dan berbagai macam keilmuan di dunia keperawatan luka. Kita ambil salah satu contoh, misalnya saat ini yang sangat-sangat berkembang praktek mandiri keperawatan seluruh Indonesia adalah di bidang perawatan luka. Di bidang perawatan luka. Udah yang tadi deh. Di bidang perawatan luka. Nah, di bidang perawatan luka hari ini sangat berkembang pesat dari Sabang sampai Merauke. Ini paling banyak praktek mandiri adalah praktek perawatan luka dan perawatan stoma. Nah, kalau ditanya kemana teman-teman yang punya keilmuan di bidang yang lain? Nah, teman-teman di bidang ilmu yang lain masih berkutat area rumah sakit dan puskesmas. Masih belum di masyarakat. Karena ini penting, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa sekalian, sangat penting perawat itu muncul di masyarakat. Nah, kenapa saat ini perawat tidak dikenal di masyarakat? Karena perawat tidak punya pelang praktek mandiri. Yang dikenal di masyarakat lebih banyak dokter dan bidan yang praktek mandiri. Nah, kalau kita selusuri di Kota Medan ini,
praktek perawat mandiri yang murni pelaksanaannya keperawatan tidak lebih dari 5 pelang praktek yang terpasang. Selebihnya, ada beberapa teman-teman yang berkutat praktek mandirinya kolaborasi dengan ilmu kedokteran atau lebih dikenal dengan klinik pratama. Nah, ini kita mencoba ya untuk berimprovisasi. Kita harus lakukan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan. Karena kita tahu perawat adalah salah satu profesi berdasarkan Konsorsium Ilmu Keperawatan tahun 1985 di Bandung. Nah, kalaulah ini sebuah profesi, maka perlahan tapi pasti kita harus kembangkan keilmuan kita di masyarakat. Baik di dunia praktek keperawatan pasca operasi, tentunya perawat kamar bedah, praktek perawatan ICU, tentunya perawat-perawat dari kamar ICU, atau perawat-perawat pediatrik misalnya, atau perawat-perawat onkologi, perawat di kamar kanker, dan perawat-perawat di bidang keilmuan lainnya. Slide berikut. Slide berikut. Mohon slide-nya, Pak. Next slide. Nah, next slide, lanjut. Ya. Nah, di ICN juga 2012 membuat sebuah aturan main. Aturan main di praktek perawatan mandiri atau nursepreneur, tentunya ini berdasarkan kontrol juga. Jadi praktek dengan pasien itu harus benar-benar terkontrol dengan baik. Artinya area praktek perawat benar-benar yang mencirikan dirinya sebagai perawat yang keahliannya di bidang mana. Kalau dia keahliannya seperti saya punya keahlian di bidang luka stoma dan hipnoterapi, maka pencirinya adalah yang saya lakukan adalah tindakan yang berkaitan dengan bidang tersebut. Mungkin Bapak Ibu lainnya punya keahlian di bidang onkologi, punya keahlian di bidang maternity care, punya keahlian di bidang community care. Nah, itulah sebagai pencirinya. Dan bagaimana menata laksanaan pasien yang sedang dalam proses perawatan dengan standar operasional prosedur yang sudah dikeluarkan oleh masing-masing departemen keperawatan yang ada di organisasi PPNI kita. Nah, lanjut. Lanjut Bapak, slide. Lanjut. Lanjut, next slide. Nah, apa yang harus dikembangkan di dalam praktek mandiri keperawatan, Bapak Ibu sekalian? Jadi di praktek mandiri keperawatan ini ada 2 yang bisa dikembangkan. Yang pertama, Nurse Entrepreneurship Venture. Ya, di sini tempat berdirinya praktek mandiri perawat atau praktek perawat yang jalan ke rumah-rumah pasien atau lebih dikenal dengan home care nursing atau nursing home. Nah, ini yang sedang kita jalankan sampai hari ini. Praktek mandiri perawat luka stoma juga jalan sampai ke nursing home, sampai ke rumah pasien. Nah, sayangnya kita belum bisa berkolaborasi dengan community nursing di lapangan karena belum pernah kita ketemu perawat yang ada di areal komunitas, sehingga masih kesulitan kami berkolaborasi dari praktek perawatan luka. Niat hati kita sangat berharap bisa berkolaborasi dengan teman praktek keperawatan komunitas yang ada di masyarakat atau praktek keperawatan keluarga yang ada di masyarakat. Tapi mudah-mudahan tahun-tahun ke depan mudah-mudahan bisa berkolaborasi. Tidak artinya kami melaksanakan tugas keperawatan di masyarakat dengan sendiri. Tetap venture. Intrapreneurship venture ini adalah praktik mandiri perawat yang berada di rumah sakit. Nah, ada kasus-kasus tertentu, misalnya kasus pelayanan dengan emergensi. Perawat tidak membutuhkan atau perawat tidak perlu menunggu dokter datang. Tidak perlu menunggu hadir dokter di tempat. Karena kasusnya adalah emergensi. Perawat bisa mengambil alih,
tindakan-tindakan emergensi berdasarkan keperawatan keilmuan emergency nurse. Kita ketahui saat ini juga tidak sedikit perawat yang bergerak di bidang emergency nurse, emergency services. Nah, ini punya keilmuan untuk mempercepat proses penanganan pasien, melindungi dan menyelamatkan nyawa pasien. Karena kita tahu tidak selamanya dokter standby di rumah sakit, tapi 24 jam perawat yang standby di rumah sakit. Nah, dua entrepreneurship inilah yang bisa kita kembangkan saat ini berdasarkan International Council of Nurse. Ini yang bisa kita kembangkan, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ke depannya mungkin ada hal-hal lain yang mungkin bisa kita kembangkan di dunia keperawatan. Nah, saat ini saya pernah berdiskusi dengan dua orang perawat angkasa. Kebetulan juga teman ya di Kota Medan ternyata ada perawat yang bertugas di angkasa, sky nurse atau flying nurse. Nah, ini juga satu bukti praktek mandiri perawat di dalam pesawat. Mungkin kita selama ini tidak pernah dengar mungkin flying nurse atau sky nurse. Kebetulan beberapa minggu yang lalu saya pernah bertemu dengan teman yang tugasnya di pesawat, yang tugasnya mengantar pasien ke Korea Selatan, ke Singapura, ke Afrika Selatan. Ternyata luar biasa keilmuan keperawatan ini. Alhamdulillah kita satu pesawat saat itu mengantar pasien ke Korea Selatan 1 bulan yang lalu. Kebetulan pasiennya adalah pasien stoma yang harus saya tangani dari Medan sampai ke Korea Selatan, sampai dengan saya harus refer ke rumah sakit di sana. Dan bersama teman flying nurse 2 orang, kami dalam pesawat dan bertiga, plus dokternya 1 orang. Ternyata sangat luar biasa keilmuan keperawatan ini. Sangat-sangat luar biasa. Sangat menarik. Nah, ini masuk kategori entrepreneurship ventures. Ya, karena kita bisa berkolaborasi dengan teman perawat sky nurse atau flying nurse yang mengantar pasien ke Korea Selatan atau ke Seoul. Slide berikut. Next slide. Baik, ini area yang harus dilaksanakan praktek mandiri keperawatan. Tentunya yang kita lakukan adalah nursing services, not medical services. Jadi bukan keilmuan kedokteran yang kita buat pelayanannya, tapi adalah murni benar-benar pelayanan keperawatan berdasarkan ilmu dan kiat-kiat keperawatan, mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Ya, tentu ini yang penting sekali. Artinya, bisa kita katakan perawat harus melek dengan entrepreneurship. Kalau tidak, areal kita diambil orang lain. Kalau tidak, areal kita diambil orang lain. Nah, buat adik-adik yang sedang kuliah, nah mulai sekarang, mulai difikirkan. Karena kalau kita menunggu penerimaan dari pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, jumlah yang diterima itu sangat terbatas. Karena keuangan negara yang tidak mencukupi untuk merekrut semua ASN yang ada di provinsi-provinsi. Jadi, adik-adik yang lagi kuliah keperawatan, ilmu keperawatan, mulai sekarang sudah memikirkan entrepreneur apa yang harus saya jalankan ketika saya menyelesaikan studi. Baik yang diploma 3 maupun yang diploma 4 keperawatan. Sudah dipikirkan dari sekarang. Agar kiranya sampai saat nanti sampai ke masyarakat, maka tidak terlihat kita sebagai pengangguran. Terlihat kita sebagai orang yang berwirausaha di bidang keilmuan yang sedang kita geluti. Nah, harapan saya tidak mengembangkan keilmuan kedokteran di masyarakat. Karena banyak teman-teman lebih senang mengembangkan ilmu kedokteran di masyarakat yang notabene-nya ada keilmuan profesi yang lain. Bukan keilmuan pengobatan, klinik pratama yang level 2. Sangat-sangat banyak. Tapi kita tidak melihat praktek mandiri keperawatan. Maka ini adik-adik yang bakal tamat nantinya, tentunya kita akan melihat praktek mandiri yang baru, ya, yang akan
nanti adik-adik keperawatan buka plan praktek di rumah masing-masing, di daerah masing-masing, atau di wilayah kerjanya masing-masing. Nah, untuk itu tentunya kembangkanlah ilmu keperawatan itu dari sekarang. Sebelum Anda tamat, maka kembanginlah. Nah, Bapak Ibu yang sudah selesai kuliah atau yang saat ini menjadi sebagai pengajar, tidak salah kalau pulang kerja sore hari kita buka lagi praktek mandiri berdasarkan keilmuan Bapak Ibu masing-masing, agar Bapak Ibu juga terlihat di masyarakat sebagai benar-benar professional nurse in community. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa membuat kebijakan-kebijakan nantinya di praktek mandiri. Tentunya dengan legal services, ya, pelayanan-pelayanan yang legal, pelayanan-pelayanan yang tidak ilegal kita tinggalkan. Jadi kita akan bisa melaksanakan itu dengan baik. Next slide. Nah, ini beberapa area keperawatan. Jadi buat adik-adik mahasiswa yang sedang menyelesaikan studinya, ini ada beberapa area spesialis, ya. Nursing care services. Jadi ada post operative care, tentunya adalah perawat-perawat yang bergerak di kamar operasi, kemudian punya keilmuan, penata laksanaan, perawatan pasien post operative care. Kemudian juga ada teman-teman yang bergerak di dunia palliative care. Saat ini palliative care berkembang pesat. Palliative care ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita dengan penyakit-penyakit terminal seperti misalnya kanker, kemudian diabetik, penyakit-penyakit yang nggak mungkinkan lagi untuk disembuhkan. Nah, ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Nah, ini adik-adik sekalian yang sedang kuliah, ini boleh disikapi area-area seperti ini. Kemudian ada women health services, tentunya adalah perawat maternitas yang ingin mengembangkan maternitasnya. Kemudian ada mental health yang ingin mengembangkan keilmuan keperawatan kejiwaan. Kemudian ada teman-teman atau adik mahasiswa yang kepingin ngembangin holistic nursing. Nah, saat ini kan sudah ada perkumpulan perawat holistik. Kemudian juga ada community, ya, di komunitas. Kemudian ada perawatan luka dan stoma. Kemudian ada onkologi nurse atau onkologi care, perawatan pasien-pasien dengan kanker, kanker kolon, kanker payudara, kanker rahim, dan semua jenis kanker bisa dirawat oleh teman perawat yang bertugas di onkologi. Kemudian pediatric care, kemudian family practice. Nah, ini family practice ini berkembang pesat di Inggris dan di Amerika. Family practice. Jadi ada perawat keluarga. Walaupun Indonesia saat ini sudah coba mengembangin satu desa satu perawat atau satu lingkungan satu perawat. Nah, itu namanya family nursing. Kemudian ada endokrinologi care, perawat-perawat yang bergerak di dunia endokrin, pasien-pasien dengan diabetes. Kemudian kemudian health promotion event. Kemudian ada juga perawat yang bertugasnya sebagai promosi kesehatan, memberikan informasi terkait dengan kesehatan seperti ya saat ini kita tahu di masa COVID-19 semua kita berusaha dan berupaya untuk memberikan promosi apa yang harus dijalankan ketika dalam kondisi COVID-19 ini berlangsung. Slide lanjut. Next slide ya. Nah, kita lihat saat ini praktek mandiri keperawat, bahwasanya praktek mandiri ini memiliki beberapa regulasi peraturan mainnya. Artinya praktek mandiri perawat itu adalah legal, sah, dan sudah ada aturan regulasinya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, kita lihat bisa di sini Ministry of Health Indonesian Republic nomor 148 tahun 2010 sudah pernah mengeluarkan ya Permenkes RI
tentang independently nursing practice, tentang praktek mandiri perawat. Kemudian ada pembaharuan di tahun 2013 untuk menyikapi nomor 148, direvisilah 148 tersebut menjadi nomor 17 2013, bahwasannya areal perawat adalah yang murni keilmuan dan kiat-kiat keperawatan. Nggak boleh mengambil keilmuan yang lainnya. Kemudian 2014 lahirlah Undang-Undang Keperawatan. Di Undang-Undang Keperawatan juga di pasal 28 pun menyatakan bahwasanya praktek mandiri itu sudah dibolehkan dilaksanakan. Malah dianjurkan supaya perawat bisa berwirausaha di masyarakat sambil perlahan pasti menambah pemasukan harian dan bulanannya. Kemudian tahun 2019, Ministry of Health Indonesia atau Menteri Kesehatan RI mengeluarkan lagi pelaksanaan Undang-Undang Keperawatan tentang praktek mandiri keperawatan yang terbaru. Artinya, memang perawat ini sangat diharapkan oleh negara untuk melaksanakan praktek mandiri baik di rumah sakit maupun di komunitas. Nah, ini penting juga buat adik-adik sekalian yang sedang menjalankan studinya. Mulai dari sekarang, janganlah ragu karena sudah ada pedoman dan peraturannya untuk melaksanakan praktek mandiri dan tidaklah sulit untuk menjalankannya. Yang penting, kuasai keilmuan yang akan kita praktekkan. Kuasai keilmuan yang akan kita praktekkan. Karena disitulah kelebihan seseorang keperawatan. Ya, punya keilmuan, disitulah terlihat bahwasannya perawat juga bisa seperti dokter buka praktek mandiri. Bisa seperti bidan yang buka praktek mandiri. Nah, slide berikutnya. Slide berikut. Nah, tantangannya banyak memang. Ya, ini tantangan buat kita memang. Jadi tantangan ini memang harus kita sikapi. Ya, dari pertanyaan tersebut, apakah sudah punya praktek mandiri? Kalau belum punya, kita harus berusaha untuk minimal punya satu praktek mandiri. Walaupun di dalam peraturan Kementerian Kesehatan, Undang-Undang Keperawatan, perawat boleh melaksanakan praktik mandiri di 2 tempat. Boleh di 2 rumah sakit, boleh 2 di komunitas, boleh 1 di rumah sakit, 1 di komunitas. Yang penting 2 tempat kita bisa melaksanakan praktek mandiri berdasarkan keilmuan kita. Ya, jadi nggak boleh berdasarkan keilmuan orang lain. Maka untuk itu perlu dilakukan sertifikasi untuk melegalkan keilmuan-keilmuan yang sudah kita miliki saat ini. Tentunya harus diperdalamkan. Maka ini ada tantangan. Jadi adik-adik mahasiswa harus semangat. Ya, harus semangat. Ini tantangan ke depan semakin berat. Karena boleh perawat-perawat dari negara maju masuk ke Indonesia. Nah, ini tantangan buat kita. Jangan menyerah sebelum bertanding. Siapkan keilmuan untuk praktek mandiri. Karena ini tantangan untuk kita menjadi lebih maju dari sekarang. Next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, nah ini adalah salah satu ya bentuk surat izin praktek perawat. Nah, ini salah satu bentuk surat izin praktek perawat yang kebetulan atas nama saya sendiri ya dikeluarkan tahun 2017 oleh Dinas Kesehatan Kota Medan. Nah, pada tahun itu memang masih dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan. Nah, itu Dinas Perizinan namanya. Tidak lagi dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan. Sudah dialihkan ke Dinas Terpadu. Nah, inilah surat izin praktek perawat untuk melegalkan Bapak Ibu melaksanakan praktek mandiri
baik di rumah sakit maupun di masyarakat. Ini kebetulan SIPP saya adalah di praktek perawatan luka dan praktek perawatan stoma. Ini saya jalankan di komunitas. Nah, di rumah sakit kita harus buat praktek SIPP lagi satu lagi. Jadi maksimalnya hanya boleh 2 SIPP. Karena kebetulan keilmuan saya di bidang perawatan luka dan stoma, maka saya bukalah praktek mandiri, perawatan luka, perawatan stoma, perawatan kontinensia. Next slide. Nah, ini salah satu pelang praktek. First Nursepreneurship in Medan. Kebetulan kita pertama sekali sebagai seorang perawat yang dikeluarkan SIPP praktek mandiri. Nah, ini Bapak Ibu, ini nomor SIPP-nya tertera di sini. Ini pelang praktek, ya. Logonya PPNI di sini, logo Persatuan Perawat Nasional. Di sini tertulis praktek keperawatan mandiri berdasarkan panduan praktek perawatan mandiri yang dikeluarkan oleh DPP PPNI Indonesia. Nah, berdasarkan itulah kita membuat pelang praktek. Ada ukuran lebar dan luas pelang praktek tersebut. Nah, kemudian di bawahnya ada nama, kemudian nomor, kemudian perawat tersertifikasi perawatan luka, stoma, kontinensia. Di sini tertulis tersertifikasi, Bapak Ibu sekalian, tersertifikasi. Ini berdasarkan panduan dari PPNI pusat. Jadi di sini bukan ditulis perawat spesialis, tapi perawat tersertifikasi berdasarkan panduan di buku panduan praktek mandiri keperawatan yang dikeluarkan oleh PPNI. Nah, di dalamnya perawatan luka, stoma, kontinen, dan terapi relaksasi. Relaksasi ini termasuk dalam terapi komplementer, ya, seperti hipnoterapis, bekam, akupressure, kemudian akupunktur. Nah, inilah bentuk pelangnya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk pelang. Nah, ini pasien-pasien yang kita rawat. Ya, ini pasien stoma, ini juga pasien stoma. Sebelah sini ada pasien luka, Nah, sangat banyak kebutuhan untuk perawat luka stoma di Sumatera Utara. Karena seiring dengan kurangnya jumlah perawat stoma, perawat luka di Sumatera Utara, maka untuk itu adik-adik nanti yang akan tamat, ini tolong kembangin keilmuannya di bidang perawatan luka karena sangat-sangat dibutuhkan di masyarakat. Next slide. Ini areanya, ya, luka. Ya, next slide, ini pelang praktek. Next slide. Nah, kalau saya melakukan praktek mandiri keperawatan, maka saya harus memahami 3 konten ini. Ya, harus memahami 3 konten ini untuk melaksanakan perawatan luka. Ya, 3-step wound care algorithm. Jadi yang pertama adalah kontrol bakteri. Ini penting buat Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang sedang kuliah, ini penting. Yang poin pertama, kontrol bakteria dengan cara mencuci luka sebersih-bersihnya. Cucilah luka dengan sebaik-baiknya. Cuci luka menggunakan cairan luka yang aman. Nah, ini penting sekali karena kalau saat perawatan luka, lukanya tidak bersih, maka ini akan jadi masalah yang baru nantinya. Kemudian, step yang kedua, siapkan dasar lukanya. Kalau dasar lukanya hitam, maka kita akan lakukan tindakan debridement yang aman buat perawat. Jangan lakukan tindakan debridement yang tidak aman adalah debridement menggunakan pisau bedah atau lebih dikenal dengan surgical debridement. Surgical debridement ini adalah areanya ilmu kedokteran. Jadi kalau melakukan surgical debridement, maka pasien harus di meja operasi dan pasien harus dibius
dan dilakukan oleh seorang dokter ilmu bedah, maka tidak boleh dilakukan oleh seorang perawat. Nah, perawat hanya boleh melakukan tindakan yang aman, seperti autolisis debridement, mechanical debridement, enzimatic debridement, dan kemudian biological debridement yang boleh dilakukan oleh perawat. Step yang ketiga, gunakan balutan luka yang sesuai dengan kondisi lukanya. Nah, saat ini saya sudah meninggalkan kasa, tidak menggunakan kasa lagi untuk membalut luka. Sudah menggunakan balutan-balutan luka modern untuk mempercepat proses terjadinya pertumbuhan jaringan baru, atau lebih dikenal namanya dengan granulasi atau proliferasi. Nah, untuk itu maka penting mengetahui 3 algoritma ini tadi. Baik adik-adik mahasiswa, jangan lupa kuasailah 3 algoritma ini. Inilah modal awal untuk mendirikan praktek mandiri, punya keilmuan. Next slide. Nah, sekarang karena kondisi saat ini adalah kondisi COVID-19, maka bagaimana proses of care-nya yang harus kita jalankan? Adik-adik mahasiswa, kalau praktek mandiri nanti misalnya ke tempat lain, kalau sudah diizinkan, maka jangan lupa gunakan panduan seperti ini. Nah, ini pakaiannya juga lengkap, kayak astronot ya. Memang tidak nyaman, tapi penting untuk mencegah ya. Nah, gunakanlah ini personal protection equipment atau dalam bahasa kita Indonesia namanya APD, alat pelindung diri. Nah, kalau kondisi pasien kami seperti ini, maka kami gunakanlah APD yang lengkap. Sampai sak kaos kaki, sak pelindung kakinya. Ya, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki semuanya tertutup. Ya. Nah, medical mask-nya penting, face shield-nya, kemudian eye proteksinya, glove, medical coverall-nya. Saat ini pakai yang hazmat ya. Kemudian shoes coverall. Jadi kaki juga dialaskan dengan sepatu. Karena kita tidak bisa memeriksa semua pasien secara detail ketika datang ke klinik. Yang penting saat kita periksa anamnesenya, pasien tidak berasal dari rumah sakit, pasien tidak berasal dari perjalanan luar kota, misalnya luar kota Medan, misalnya ke Jakarta, ke Bandung, atau ke daerah-daerah yang red area untuk COVID ini. Nah, ini pasien ini salah satu contoh pasien yang datang ke praktek yang membawa rapid test dan swab test yang reaktif. Karena pasiennya ini sudah pulang dari rumah sakit, hasilnya memang waktu itu masih reaktif, pasien harus isolasi, pasien sudah sempat dirawat 14 hari di rumah sakit, kemudian pasien pulang ke rumah selama kurang lebih 8 hari, hari ke-9 dia ke praktek mandiri, ya walaupun di hari ke-15 masih dalam kondisi reaktif dari swab testnya, tapi mereka datang ke kita di hari ke-9 setelah sampai ke rumah ketika virus tadi kondisinya dalam keadaan melemah. Jadi ini perlu perlindungan tubuh ya, si perawat harus melindungi untuk mencegah hal yang tidak kita inginkan. Nah, saat ini di praktek mandiri saya hari ini jumlah pasien itu mendekati angka 30 orang. Ya, mendekati angka 30 orang. Sampai terakhir tadi saya ngerawat pasien sebelum Jumat, pasien sudah di atas angka 20. Nah, ini menandakan bahwasannya pasien sangat membutuhkan perawat luka di masyarakat. Janganlah diri untuk bisa nantinya praktek mandiri, dan ini sangat-sangat menjanjikan dibanding kita bekerja bertugas di rumah sakit. Ini lebih menjanjikan, ya, lebih menggiurkan, ya. Nah, next slide. Next slide, Pak.
Nah, ini ada video, saya akan putar nanti. Kemudian ini nursing services-nya, ya, stomacareness. Lanjut slide-nya, Pak. Nah, ini yang stoma. Nah, coba adik-adik lihat, ini pasien stoma, ya. Yang kondisi stomanya adalah stoma prolap namanya. Prolapsus stoma. Nah, ini kasus-kasus di Indonesia. Kasus di tempat kita. Ini kasus di tempat kita. Datang dengan stoma yang memanjang seperti ini. Ini yang perlu kita handle di masyarakat. Karena di rumah sakit belum tentu banyak perawat yang berkutat di bidang stoma. Bisa kita katakan rumah sakit yang tipe A saja sampai hari ini perawat stomanya belum ada. Nah, sementara ini butuh. Maka pasien-pasien pasca hospital datangnya ke praktek mandiri untuk penanganan stoma yang seperti ini. Ini stomanya sudah prolap, memanjang keluar dari perutnya, keluar semuanya. Ya. Nah, ini yang penting perlu kita rawat untuk memberi rasa nyaman pasiennya supaya bisa dapat beraktivitas dengan baik di masyarakat. Ya, tidak kelihatan pasiennya seperti orang yang sedang mengalami penyakit. Nah, Profesor, kenapa ini bisa terjadi prolap seperti ini? Karena penata laksanaannya yang tidak maksimal di tempat pelayanan perawatannya. Nah, kembalilah disalahkan perawat nantinya karena tidak melaksanakan pelayanan keperawatan yang dengan maksimal. Maka untuk itu penting buat adik-adik mahasiswa yang sedang sekolah nih, pelajari benar-benar kasus-kasus yang unik-unik seperti ini. Next slide, Pak. Nah, pasien-pasien dengan stoma bukan berarti tidak boleh melaksanakan sholat. Karena kadang ketika sholat, fesesnya keluar masuk kantong stoma. Sah sholatnya. Karena sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, pasien stoma yang sedang sholat, pas saat sholatnya, fesesnya keluar ke dalam kantong stoma, maka sholatnya sah menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kecuali fesesnya mengenai pakaiannya, maka ini tidak sah sholatnya. Maka pasien-pasien stoma harus disetting benar cara menggunakan kantong stomanya agar tidak mudah bocor fesesnya dan kena ke pakaiannya yang menyebabkan nantinya tidak bisa melaksanakan sholat dengan baik. Next slide, Pak. Next slide, ya. Nah, ini kondisi stoma yang baik, ya. Posisi stoma yang baik harusnya ada di sini atau ada di sini. Tepatnya di musculus rectus abdominalis. Jadi dokter bedah yang melaksanakan pembedahan, ya, membuat duduknya stoma itu ada di sini. Tak boleh di luar garis kolom ini. Kalau di luar garis yang sudah ditentukan, maka akan memudahkan terjadinya prolapsus stoma seperti yang di slide tadi sebelumnya. Nah, maka untuk itu supaya pasiennya tidak prolaps stomanya, jadi stomanya itu adanya di sini, di musculus rectus abdominalis, supaya tidak mudah prolapsus stomanya keluar memanjang. Next slide. Ini lagi ya kasus-kasus yang langka seperti ini stomanya memanjang sampai kemari. Ini juga ya pakai kantong gula biasa boleh-boleh saja asalkan cara memakainya benar, tepat, tidak bocor, tidak merasa nyeri pasiennya. Silakan. Ya, inappropriate pouching system. Ini di sini Pak merebes ini. Ini tandanya cara. Next slide. Next slide. Lanjut slide-nya. Ya, ini lagi sama. Ini yang cocok, yang tepat ya.
stomanya bagus, ini kantongnya stomanya sudah terpasang dengan baik ya. Nah, ini juga praktek mandiri di komunitas ya, kita nursing home ke rumah pasien ya. Next slide. Lanjut, nanti saya putar videonya. Lanjut dulu ya. Simpulan bahwasanya praktek mandiri itu laksanakanlah dari sekarang, jangan takut ya, karena kita punya kekuatan untuk merancang itu di masa sampai dengan masa yang akan datang. Kita punya kekuatan untuk merancangnya, maka tidak perlu takut untuk melaksanakan praktek mandiri. Nah, di slide saya nanti boleh saya tunjukkan, saya punya ilustrasi kita penghasilan bulanan ya, ilustrasi dari praktek mandiri keperawatan ya. Di slide ini mungkin tidak ada, nanti kita akan coba lihat di slide saya. Next slide. Ini referensi, boleh Bapak Ibu dan adik-adik search ya. Ini di sini ada semua ya, tentang kondisi pasien luka praktek mandiri dan pasien stoma praktek mandiri. Baik Bapak Ibu, saya akan coba ambil di materi saya untuk ilustrasi ya, untuk ilustrasi. Nah, ini buku yang sedang saya tulis ya, sedang ditulis, mudah-mudahan kelar dalam tahun 2021 ya. Nanti kita akan launchingkan ya. Ya, bukunya 2 edisi, edisi bahasa Inggris dan edisi bahasa Indonesia ya. First edition ini adalah praktik mandiri keperawatan, yang di sini juga dalam edisi bahasa Inggris, jadi 2 edisi English dan Indonesia. Nah, yang satunya lagi yang di slide berikut. Slide berikut. Nah, ini buku tentang perawatan luka infeksi ya, juga dalam 2 edisi. Nah, orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan atau kenyamanan ya. Tidak dihasilkan melalui kemudahan dan kesenangan dan kenyamanan. Tapi perawat hebat itu harus berusaha, bekerja keras untuk mengejar ketinggalan kita dengan perawat yang ada di negara-negara maju lainnya. Jadi Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, boleh nanti kita berdiskusi dan bertanya tentang kondisi ya praktik mandiri saat ini. Nah, kita dibentuk melalui kesukaran, tantangan dan air mata. Ini sudah pasti ya, sudah pasti perjalanan kita dari awal tamat kuliah, kita nggak dapat kerjaan, kemudian dapat pekerjaan, kemudian kita berjuang pekerjaan itu harus bertahan, sampai akhirnya kita harus leading exist dan harus bisa berlari dan bisa terbang ya, dari kita merangkak dan sampai harus kita bisa terbang kemana-mana dengan praktek mandiri keperawatan. Nah, Bapak Ibu, kalau boleh izin saya coba ambil slide saya tentang ilustrasi ya, ilustrasi praktik mandiri ya. Saya mohon bersabar sebentar. Saya coba ambil ya, saya coba ambil ilustrasinya ya, saya coba ambil ilustrasinya. Nah, di slide saya di halaman terakhir saya ada buat ilustrasi. Nah, ini ilustrasinya ya. Nah, itu ilustrasinya. Monthly income, my private practice in a trainer ya. Ini salah satu contoh bulanan. Nah, ini contoh bulanan ya, penghasilan bulanannya nomor 1 di perawatan luka. Kalau 1 bulan kita bisa kasus pasien dikali dengan biaya rawatan 200.000, maka adik-adik sekalian, Bapak Ibu akan mendapatkan penghasilan segini
dalam 1 bulan. 1 bulan. Kemudian Bapak Ibu punya keahlian lagi yang lain, stomacare. Stomacare memang tidak terlalu banyak, kita ambil 120 rata-rata per bulan, dikalikan dengan biaya rawatan, total adalah segini, 24 juta. Ya. Kemudian poin ketiga, continent care. Ini tidak terlalu banyak karena pasiennya masih tabu, masih malu-malu, ya, masih malu-malu. Maka ini ilustrasinya sini, ya. Kemudian ada diabetic foot spa, misalnya pasien-pasien yang dengan diabetik tapi belum pernah luka, atau pasien-pasien diabetik sudah pernah luka, sembuh, minta dirawat kakinya. Jadi foot spa namanya. Jadi bukan wajah dan lainnya aja bisa di spa, ternyata kaki pun bisa di spa. Ya. Kemudian ada hipnoterapi nurse. Nah, hipnoterapi nurse, ya, ini ilustrasinya 1 bulan, tidak usah banyak kita, rata-rata ada 50 case, ya. Misalnya dikalikan dengan segini, dapatnya segini. Jadi home care 50 pasien per bulan dengan biaya segini. Jadi total semua selama 1 bulan kita dapat menghasilkan biaya segini. Ya. Ini pure biayanya perawat. Ya, 152.500. Nah, total penghasilan kita sebulan. Nah, jadi adik-adik sekalian, mahasiswa yang sedang menjalani proses studi, ini dengan 152 juta per bulan, nah, ini sangat menggiurkan. Ya, sangat menggiurkan. Inilah yang kami peroleh. Nah, ini yang kami peroleh, ya. Setiap bulan rata-ratanya segini. Nah, jadi Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa sekalian, jangan berhenti untuk masuk ke area nursepreneurship. Ya, buka wirausahanya di dunia keperawatan. Karena sangat-sangat menjanjikan sampai hari ini sangat menjanjikan. Ya. Jadi perawat itu sebagai penerang dalam mendampingi klien mencapai solusi. Buktikan dengan tindakan yang tepat dan profesional. Kalau Anda profesional, maka Anda akan dibayar segini selama 1 bulan. Nah, ya, Anda akan mendapatkan ini selama 1 bulan. Nah, kalau mungkin adik-adik mahasiswa dulu yang sudah pernah praktek mandiri ke Asri Wound Care, yang sudah tamat, mereka sudah melihat situasi dan kondisi pasien yang datang ke praktek mandiri keperawatan. Nah, inilah dia ilustrasinya, ya. Jadi, saya rasa adik-adik sekalian ini sangat menantang, ya. Jangan menyerah sebelum bertanding, ya. Sangat-sangat menjanjikan. Nah, tadi ya, sangat-sangat menjanjikan. Oke, baik. Mungkin materi saya sudah selesai, ya. Saya kembalikan lagi ke moderator untuk memandu acara. Saya kembalikan ke Nas Solihuddin untuk memandunya kembali. Mungkin ada hal yang perlu kita diskusikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Semuanya ini adalah kelemahan saya. Ya, kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Ibu saya mohon maaf, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Kita akan berdiskusi. Saya kembalikan ke moderator Nas Solihuddin Harahap, Magister Keperawatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asrizal. Tadi materinya cukup menarik, ya. Untuk mahasiswa kami dan Bapak Ibu yang ikut dalam Zoom ini, kami persilahkan kalau ada yang mau ditanyakan tentang materi kita pada hari ini. Kami persilahkan. Ada mahasiswa yang mau bertanya, silakan. Di raise hand boleh, di chat room boleh.
Oke, barangkali Pak menunggu pertanyaan. Ini dalam praktek mandiri keperawatan ini banyak suka dukanya yang Bapak alami gitu ya. Karena saya lihat tadi pemaparannya baru Bapak yang pertama mendapat surat izin praktek keperawatan gitu ya. Kalau boleh cerita Pak, bisa kami dengarkan bagaimana caranya Bapak bisa membuka praktek mandiri itu. Dan yang pertama di Provinsi Sumatera Utara saya katakan. Boleh Pak? Baik, alhamdulillah, terima kasih Nas Solihuddin yang telah memberikan pertanyaan tadi ya. Jadi tahun 2009 saya punya peluang untuk melanjutkan perawatan luka. Saat itu masih bertugas di bagian hemodialisa. Karena saya lihat di hemodialisa itu banyak sekali pasien-pasien cuci darah yang riwayat diabetes. Artinya diabetik nefropati dengan kondisi luka. Saya berpikir, kenapa sih pasien-pasien diabetes ini kesulitan untuk dirawat? Nah, kesulitan untuk dirawat. Padahal cara merawatnya tidaklah terlalu sulit. Saat itu karena saya tertarik dengan dunia itu, saya coba cari informasi-informasi, akhirnya mendapatkanlah tempat pelatihan dasar, akhir sampai berlanjut ke Australia mendalami perawatan luka, dan 2010 kembali dan melaksanakan praktek mandiri di tahun 2010 bulan Januari tanggal 17. Nah, di tanggal 17 itu merintis ya. Waktu itu masih merangkak, kita istilahnya mencoba-coba peruntukan, mencoba-coba siapa tahu ada nasib bagus, rezeki. Jadi mencoba cari-cari pasien dengan membuat kartu nama. Waktu itu saya buat kartu nama tidak lebih dari 2 blok, berarti 200 lembar. Kemana saya pergi ngerawat pasien waktu itu, ataupun tidak merawat pasien waktu itu, atau sholat di mana saya berhenti sholat, saya minta izin ke najir masjid untuk ngeletakin kartu nama di pintu masuk ke masjid. Nah, itu awalnya. Nah, jadi pasien pertama saya tanggal 27 Januari 2010 itu datangnya pasiennya dapat infonya dari kartu nama yang di masjid-masjid saya letakkan. Nah, nama di masjid saya letakkan, akhirnya sambung menyambung, 1-2, kemudian cerita-cerita pasien yang sudah sembuh, akhirnya pasien makin hari makin ramai, dan mereka juga sudah ngerti, sudah paham, ke perawat luka saja, ya, ke tempat lain agar tidak amputasi. Karena waktu itu kita punya slogan stop amputasi, dan sampai hari ini juga slogan itu kita nggak hapuskan, stop amputasi, cegah sejak dini. Nah, tahun 2010, karena saya coba pelajari Permenkes RI tahun 2010 nomor 148 tentang praktek mandiri. Nah, ternyata waktu saat saya mau ngurus izin praktek, saya ditolak mentah-mentah oleh Dinas Kesehatan. Nah, ini duka bagi saya. Saya perawat, saya mencoba mengurus izin praktek, supaya praktek saya legal, malah saya ditolak di Dinas Kesehatan yang di Petisah, Dinas Kesehatan Kota Medan. Ingat sekali saya orangnya yang menolak itu, bagian perizinan, dan kebetulan yang duduk di situ adalah seorang perawat. Nah, beliau seorang perawat, diploma 3, tapi sarjananya beliau ambil ke sarjana kesehatan masyarakat, waktu itu belum ada keperawatan di USU, masih SKM. Sampai saya mencoba sampai 3 kali, sampai 4 kali dalam 1 tahun itu. Tetap ditolak. Tidak ada untuk perawat praktek mandiri. Yang ada hanya bidan dan dokter katanya waktu itu. Tapi saya nggak putus asa. Saya cari informasi lagi. Kenapa di Jakarta boleh praktek mandiri? Kenapa di Medan tidak? Kerja lagi, berjuang lagi cari informasi-informasi, menunjukkan tahun berikutnya membawa panduan praktek mandiri yang dari 148 2010 tadi. Sampai ke sana ditolak lagi oleh orang yang sama.
sampai akhirnya saya mengantar proposal permintaan untuk dikeluarkan SPP sampai 13 kali proposal. Dan yang terakhir saya datang 13 kali, sampai beliaunya marah dengan saya, kamu-kamu aja yang datang, sudah dibilang tidak bisa keluar izin perawat, kau datang juga bandel kali kau, katanya waktu itu. Tapi alhamdulillah yang bilang itu sekarang sudah almarhumah. Sudah almarhumah, kita doakan lapang kuburannya, terang kuburannya. Ya, saya tidak marah sama beliau, tapi itulah perjuangan. Berjuang terus. Akhirnya di tahun 2014, sudah 4 tahun ini berjuang untuk mendapat SIPP, enggak kelar-kelar keluar juga. Akhirnya ada satu pasien yang kami rawat, ternyata orang kantor wali kota dan pengambil kebijakan di kantor wali kota. Mengalami luka diabetes, yang tadinya mau diamputasi di salah satu rumah sakit swasta di Kota Medan. Beliau menolak amputasi, datang ke praktek kita. Ketika dia datang, dia lihatlah plang praktek saya, tidak ada izinnya. Nah, beliau akhirnya bertanya, sambil bertanya beliau, ini izinnya dari mana? Saya ceritakan panjang kali lebar kali kedalaman Pak Nes Solihuddin waktu itu. Ya, akhirnya beliau membantu untuk mengeluarkan izin, dan kebetulan beliau waktu itu adalah di kantor wali kota sebagai kepala administrasi umum kantor wali kota. Nah, beliau langsung saat itu juga masih berada di praktek saya, menghubungi kepala dinas kesehatan Kota Medan saat itu dijabat oleh Dr. Gigi Usma Polita Nasution waktu itu. Langsung beliau telepon, langsung beliau minta tolong staf beliau datang ke praktek mandiri Asri Woundcare untuk supaya dikeluarkan izin praktek mandiri. Dengan tergesa-gesa, staf dinas kesehatan Kota Medan datang ke praktek mandiri Asri Woundcare setelah ditelepon kepala dinas oleh Bapak yang kami rawat tadi. Akhirnya 2 hari kemudian proposal kami tembus dan keluarlah izin praktek mandiri kami yang pertama, ya, karena tadi terkait dengan STR itu 5 tahun, waktu itu di tahun 2017 harus berakhir surat izin yang pertama, maka harus keluar surat izin yang kedua di 2017. Keluarlah surat izin yang kedua di 2017. Tanggal 4 bulan 4 seiring dengan STR yang sudah expired, maka keluar lagi lah yang baru untuk 5 tahun berikut sampai dengan 2022. Nah, karena terkait situ expirednya STR. Nah, kemudian tantangan demi tantangan datang lagi silih berganti. Setelah keluar izin, datang lagi, bisa istilahnya saya bilang anak-anak OKP gitu ya. OKP datang, dianggap ini rumah sakit yang sudah hebat sekali di tempat saya praktek. Biasalah ya, anak-anak OKP datang hanya untuk minum kopi segelas. Saya kasih mungkin hak mereka itu, ya. Saya kasih terus berjuang terus. Akhirnya saat ini sudah jalan, tapi belum bisa berlari kencang, masih lari-lari kecil-kecil saja. Insya Allah ke depan bisa berlari kencang karena punya niat untuk mendirikan Wound Healing Hospital Institute. Jadi sekolah khusus untuk perawatan luka. Yang nanti di sana ada perawat luka dan bisa mendirikan suatu saat mendirikan satu rumah sakit khusus perawatan luka. Karena sampai ini hari di Indonesia belum ada satu rumah sakit khusus yang menaungi dunia perawatan luka. Jadi saya punya niat, mudah-mudahan Allah kabulkan niat dan doa ini, dan juga doa Bapak Ibu sekalian, dan doa para mahasiswa, mudah-mudahan ini bisa terwujud. Apalagi tantangan, banyak sekali tantangan yang saya jalani, terutama dari teman kita sendiri juga tantangannya. Nah, dari teman kita sendiri juga tantangannya banyak. Ngapain buka praktek mandiri itu, enggak praktek luka, enggak buka praktek pun boleh. Macam-macam yang diburuk-burukkan, dijelek-jelekkan, kita buka praktek sangat-sangat banyak dari teman perawat kita juga sendiri, terutama dari senior-senior saya waktu itu.
Tapi itu kita anggap angin lalu. Kita anggap itu adalah sebagai latihan untuk menjadi lebih eksis kembali. Semakin tinggi pohon itu tumbuh, semakin kencang angin itu berhembus. Jadi di ketika ketinggian, kita harus pegang erat-erat supaya enggak jatuh. Nah, jadi karena kita mulai dari nol sampai hari ini, kita harus eksis, walaupun sekarang COVID-19 yang ditakut-takuti, alhamdulillah klinik tetap ramai dengan memperhatikan protokoler kesehatan, pasien tetap mengikuti protokoler, perawat di klinik mengikuti protokoler, keluarga pasien hanya boleh masuk satu saja, mewakili dan mendampingi, tidak boleh lebih, karena kita mengingat protokoler kesehatan tadi. Nah ini dia, sebenarnya banyak tantangan Nas Solihuddin, dari tahun 2010 sampai sekarang 2020, jadi kurang lebih 10 tahun sudah berjalan, menjelang 11 tahun. Nah inilah mungkin singkat yang bisa saya ceritakan. Terima kasih. Oke. Ya. Kami persilakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, dipersilakan, boleh raise hand atau di chat. Oke, kami persilakan. Kalau ada yang kurang jelas dari materi tadi dari Pak Asrijal, Boleh bertanya, silakan. atau saya rasa sudah jelas nih Pak nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Jadi ini nampaknya ini selesai kuliah nanti bakalan termotivasi nih untuk buka praktek mandiri nih. Allah, mudah-mudahan. Mengikuti jejaknya Pak Asrijal ini. Boleh, lebih ramai lebih bagus. Ya. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya rasa boleh kita ambil kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini, yaitu tentang praktek mandiri keperawatan. Ya. Present. Ada? Enggak ada ya. Oke. Tentang praktek mandiri keperawatan seperti yang disampaikan oleh narasumber kita Pak Asrijal, untuk membuka praktek mandiri keperawatan itu sangat susah pada awal-awalnya, ya. Perjuangan Pak Asrijal yang tidak pantang mundur, ya, sudah dilalui selama 10 tahun, ya, dan sekarang sudah eksis, ya, di Sumatera Utara, di Indonesia, bahkan sampai dengan ke luar negeri sudah melanglang buana sebagai narasumber. Pernah saya lihat melanglang buana sampai ke Afrika Selatan sebagai narasumber. Kalau di Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand itu saya rasa sudah biasa. Yang terakhir saya lihat ada yang ke USA, ya, sebagai narasumber. Ya. Nah, kami harapkan untuk mahasiswa kami, ya, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Asrijal tadi, Anda termotivasi untuk memikirkan ke depannya membuka praktek mandiri keperawatan dengan bagian atau boleh sama dengan Pak Asrijal atau memikirkan bidang-bidang lain. Masih banyak di bidang keperawatan yang belum kita gali. Boleh di bidang neurologinya, boleh di bidang dialisisnya, masih banyak. Kami harapkan untuk kedepannya Anda ini bisa membuka praktek keperawatan. Semakin banyak praktek keperawatan, kita semakin diakui oleh masyarakat bahwa perawat itu memang ada ilmunya. Selain dapat ilmu, kita mempunyai benefit yang bagus, ya, dan image di masyarakat bahwa perawat itu semakin baik. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, saya rasa untuk pertemuan kita pada sore hari ini, saya cukupkan sekian dengan mengucapkan alhamdulillah. Pertemuan hari ini, ya, kita tutup. Terima kasih untuk Pak Asrijal sebagai narasumber kita pada kuliah pakar hari ini. Terima kasih untuk dosen-dosen yang mengikuti acara ini. Terima kasih pada mahasiswa kami yang berpartisipasi.
ya dalam kuliah pakar pada kesempatan ini. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya izin live, Bapak Ibu. Ya, terima kasih kepada seluruh dosen Poltekkes, ya, ketua jurusan, dan semua yang berkecimpung di dalam grup ini hari ini. Saya mohon izin, mohon pamit, ya, karena akan melanjutkan ke rumah sakit karena jam 17 ada operasi luka bakar. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya izin live Bapak Ibu. Udah kan? Udah. Oke, boleh Pak Srija, silakan. Ya, Kalau mau live, mau ada melanjutkan tugas-tugas yang lain, silakan. Terima kasih. Udah. Udah.